Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is Thursday. Hari ini hari Kamis ya. Ketemu lagi dengan Mrs. Tini. Hari ini kita ada pembelajaran bahasa Inggris dan materi hari ini mengenai simple present tense. Mrs. Tini, mungkin kalian bertanya-tanya. Tadinya kan Miss Sulfi, kenapa jadi Mrs. Tini? Mrs. Tini menggantikan Miss Sulfi sebagai guru bahasa Inggris. So, kenalkan, I am Mrs. Tini Razak. Nama panjangnya Mrs. Tini ya boleh sih dipanggil Suartini Razak, Sukma Putri Jiwa Negari, Harum Mewangi sepanjang hari berseri-seri. Bercanda ya. Hari ini kita akan belajar mengenai simple present dan indikator pembelajaran hari ini kalian dapat mengetahui arti dan fungsi dari simple present. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian dapat mengetahui pengertian dari kalimat nominal dan kalimat verbal. Yang berikutnya, kalian mengetahui to be itu ada berapa dan juga fungsinya untuk apa saja. Dan yang terakhir, kalian mengetahui kata kerja pertama beserta fungsinya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Mrs. ini punya motivasi nih buat kalian. Kalian pasti tahu dong, Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber itu adalah salah satu hafizullah ya, salah satu penghafal Al-Quran, Masya Allah. Beliau itu yang kemarin sempat viral, yang karena beliau sedang ceramah, tiba-tiba beliau diterkam atau ditikam oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengenai bahunya ya. Ada ide, kita skip aja dulu yang itu deh. Di sini suka sekali kata-kata dari beliau. Beliau mengatakan bahwa kebahagiaanmu sesuai dengan hubunganmu dengan Al-Quran. Hayo, siapa yang hari ini belum baca Al-Quran? Kalau pagi ini belum baca Al-Quran, nanti setelah belajar bahasa Inggris, pastikan kalian sudah mulai mencicil bacaan Al-Qurannya untuk mencapai target 1 hari 1 juz. Insya Allah pasti bisa. Bayangin tuh nak, kalau kita mau bahagia rumusnya simple. Cukup dekat dengan Allah, salah satunya baca kalamullah atau ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Semangat ya untuk tilawah. Kita mau bahas yang pertama mengenai what is simple present atau apa sih simple present itu. Nih, Mrs. ini sudah munculkan buat kalian. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Mrs. Tini ulangi. Jadi, simple present adalah salah satu tenses dalam bahasa Inggris yang fungsinya digunakan untuk menceritakan atau mengekspresikan kegiatan yang terjadi berulang kali. Bisa difahami ya? Dalam simple present tense itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kalimat nominal atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan nominal sentence. Dan yang kedua adalah kalimat verbal. Kita biasanya menyebutnya dalam bahasa Inggris dengan verbal sentence. Pengertian dari nominal sentence adalah sebuah kalimat yang memiliki predikat yang bukan merupakan kata kerja. Ingat ya, bukan merupakan kata kerja, melainkan predikatnya dalam bentuk nominal, adjective, atau adverbial. Jadi, untuk kata gampangnya, kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Udah gampang deh, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Ingat ya, tidak menggunakan kata kerja. Sementara, kalimat verbal adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang memiliki predikat kata kerja atau verba. Ingat, dari jenis kalimatnya saja sudah disebut verbal sentence. Verbal sentence berasal dari kata verb. Verb dalam bahasa Inggris artinya kata kerja. Berarti pengertian dari verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Ingat, nominal tidak menggunakan kata kerja dan verbal menggunakan kata kerja. Itu cara belajar yang mudah. Mrs. Tini ulangi kan. Simple present dibagi menjadi berapa? Hayo. Iya, betul sekali, menjadi 2 jenis. Yang pertama kalimat nominal dan yang kedua kalimat verbal. Kita lanjut. Yang pertama, Mrs. ini sudah tuliskan untuk kalian contoh dari kalimat nominal. Yang pertama,
Is Susi Pujiastuti the Minister of Maritime Affairs and Fisheries? Artinya, apakah Ibu Puji Astuti adalah Menteri Maritim dan juga Kelautan? Menteri Maritim dan juga Kelautan. Oke, yang kedua, I am a student. I am a student. Saya seorang murid. Yang terakhir, contohnya, Tania is not my sister. Tania is not my sister. Oke, perhatikan pada kalimat yang pada kata yang Mrs. Tini cetak biru. Pada kalimat yang Mrs. Tini cetak biru yang pertama ada kata is, yang kedua ada kata am, dan yang ketiga ada kata is not. Oke, nah di sini kalian bisa lihat yang kalimat pertama itu is diakhiri dengan question mark atau tanda tanya, itu menandakan bahwa itu adalah kalimat tanya. Oke, sementara yang kedua adalah kalimat positif dan yang ketiga adalah kalimat negatif. Oke, ciri-ciri kalimat negatif itu ada kata not-nya ya. Oke, kita bahas formulanya karena tadi sudah ada contoh kalimatnya, berarti dari contoh kalimat kita bisa menyimpulkan formula atau rumus untuk kalimat nominal ini. Berarti untuk kalimat positif atau disebut positive sentence itu rumusnya adalah subjek ditambahkan to be ditambahkan noun. Noun itu kata benda. Yang kedua, negative sentence untuk kalimat negatif, rumusnya subjek ditambahkan to be ditambahkan not ditambahkan noun. Dan untuk yang ketiga, interrogative sentence atau kalimat tanya, rumusnya adalah to be ditambahkan subjek dan ditambahkan noun. Oke, sekarang Mrs. Tini akan kasih tahu kalian mengenai perbedaan to be itu sendiri. To be itu ada 3 kalau dalam simple present ya. Ada am, ada is, ada are. Dan masing-masing to be sudah punya subjek masing-masing. To be itu sudah punya pasangan lah, sepertinya ayah kalian gitu, sudah punya pasangan ibu kalian gitu. Misalnya untuk to be am, dia memiliki subjek I, sementara to be-nya is, itu digunakan untuk subjek he, she, it, dan nama orang yang tunggal. Misalnya Ria Ricis. Ria Ricis adalah seorang penyanyi misalnya. Ria Ricis is a singer. Karena Ria Ricisnya tunggal pakai is. Oke, yang berikutnya itu to be are. Digunakan untuk subjek you, we, dan they. Aduh, maaf ya Mrs. Tini, salah ini sepertinya penulisannya. Harusnya you, we, dan juga they. They tulisannya T-H-E-Y. Dibaca they. Artinya mereka. Contohnya misalnya Upin dan Ipin adalah murid. Maka kita bisa mengatakan Upin and Ipin are students. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut yang kedua mengenai verbal sentence atau kalimat verbal. Oke, kita masuk dulu ke contohnya. Contohnya ada 3. Yang pertama, she reads Harry Potter book every day. Yang kedua, they don't watch new movies every Sunday. Dan yang ketiga, does Tini like mango? Nah, dari contoh ini kita juga bisa tentukan deh rumusnya atau formulanya. Yang pertama, she reads Harry Potter a book every day. She reads. Maka rumusnya adalah subjek ditambahkan kata kerja. Kata kerjanya bisa kata kerja pertama atau kata kerja yang ditambahkan s atau es. Sementara itu untuk kalimat yang kedua, they don't watch new movies every Sunday. Itu adalah kalimat negatif, rumusnya itu subjek ditambahkan don't atau doesn't ditambahkan kata kerja pertama. Jadi kalau mau menambahkan don't atau doesn't, dilihat dulu ya subjeknya itu termasuk golongan tunggal atau golongan jamak. Oke, dan contoh yang ketiga, does Tini like mango? Apakah Tini suka mangga? Rumusnya kita bisa simpulkan menjadi do atau does ditambah subjek ditambah kata kerja pertama. Itu adalah kalimat negatif atau dalam bahasa Inggris disebut interrogative sentence. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini adalah kalau subjeknya tunggal, yaitu contohnya he, she, it, dan tadi Ria Ricis misalnya, itu menggunakan kata kerja yang ditambahkan s atau es. Misalnya di sini ada siswa namanya Ashila. Ashila minum. Ashila tidak boleh drink. Ashila drink. Ashila drink milk.
Salah, itu kurang tepat ya, karena Asila itu tunggal, maka menjadi Asila drinks milk. Lalu misalnya Melanie makan sandwich. Melanie makan roti, maksudnya Mrs. Tini misalnya, kalimatnya menjadi Melanie eats sandwich. Tidak boleh Melanie eat, tapi menjadi Melanie eats. Atau yang berikutnya, Mrs. Tini kurang menambahkan es. Ini harusnya watches ya. Misalnya Kodri pergi ke Makassar, maka kalimatnya menjadi Kodri goes to Makassar. Oke. Sementara untuk subjek yang jamak, contohnya I, you, we, they, itu menggunakan kata kerja pertama yang tidak harus ditambahkan s atau es. Misalnya, Aditya and Nabila drink a glass of tea. Atau contoh yang lainnya, siapa ya di kelas 7? Mrs. Tini ingat-ingat dulu namanya ada siapa ya? Oh, ada yang namanya Najwa. Najwa watch television. Ada juga yang namanya Putri. Mrs. Tini bikin lagi kalimat pakai kata Putri. Putri dan Najwa. Oh maaf, tadi Mrs. Tini perbaiki. Putri and Najwa watch television. Watch, tidak menjadi watches, menjadi watch. Dan ada lagi yang namanya Faiz. Faiz and Farhan go to Makassar. Ingat ya, kalau orangnya lebih dari satu, itu hanya menggunakan kata kerja pertama. Oke, selesai deh materi kita hari ini. Tapi sebelum selesai, kalau kalian mengalami kesulitan, mau nanya, kalian bisa tanya Mrs. Tini melalui Messenger ya. Silahkan buka FB-nya Mrs. Tini, yaitu Soehartini Razak. Oke. Nanti kalian bisa kirim message ke Mrs. Tini, insya Allah langsung Mrs. Tini tanggapi ya. Atau boleh juga di nomor WhatsApp-nya Mrs. Tini yang ada di grup kelas. Atau boleh juga komentar deh di Google Classroom. Oke, kita review materi ya. Simple present itu, kita ulangi lagi nih pembahasannya. Simple present itu bisa diartikan sebagai bentuk kata kerja yang paling sederhana. Kita bisa lihat dari ungkapan di depannya simple. Simple itu artinya sederhana. Dan present itu artinya waktu sekarang. Jadi simple present itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi sehari-hari. Seperti kegiatan harian kalian atau rutinitas kalian. Dan kalimat simple present itu dibagi menjadi, menjadi berapa? Menjadi 3, betul sekali. 3 dikurangi 1 ya, maksudnya Mrs. Tini. Artinya hanya dibagi menjadi 2. Yang pertama nominal sentence, dan yang kedua adalah verbal sentence. Oke, untuk nominal sentence itu tadi yang menggunakan to be, sementara untuk verbal sentence yang menggunakan kata kerja. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya. Mrs. Tini sudah siapkan soal. Silahkan kalian kerjakan. Kalian tulis di buku tulisnya kalian. Habis itu foto dan kirim melalui Google Classroom. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Jangan lupa tilawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mrs. Tini. Kalau kalian mau ikuti Instagram Mrs. Tini, silahkan dengan nama Instagram dan Facebook dan YouTube yang sama, Soehartini Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.